Dari MB ke KBC, arah baru landscape keagamaan kita. Baru-baru ini Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin Umar meluncurkan kurikulum berbasis cinta, selanjutnya disebut KBC. Kurikulum ini sebagai bagian dari upaya menyusun ulang orientasi pendidikan keagamaan di Indonesia. Kurikulum ini tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tapi bertujuan menanamkan nilai-nilai cinta, kebersamaan, dan tanggung jawab ekologis sejak dini, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum berbasis cinta merupakan pendekatan pendidikan yang menitik beratkan pada titik temu antar umat manusia, bukan perbedaan. Menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, KBC lahir dari kegelisahan terhadap berbagai krisis kemanusiaan yang terus berulang. Ia meyakini bahwa pendidikan adalah pintu masuk untuk perubahan sosial yang lebih mendalam dan tahan lama. Mengusung semangat mewujudkan cinta dalam ruh pendidikan, KBC hadir sebagai respon konkret atas berbagai krisis kemanusiaan, intoleransi, dan degradasi ekologi yang kian mengkhawatirkan. KBC tidak hanya dirancang sebagai perangkat teknis ajar, tetapi sebagai filosofi hidup yang menjadikan cinta sebagai poros utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Kurikulum berbasis cinta dibangun di atas 5 nilai utama yang disebut panca cinta, yakni cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada diri dan sesama, cinta kepada ilmu pengetahuan, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada bangsa dan negeri. KBC digadang-gadang sebagai kontribusi nyata Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Dengan mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam akademik tetapi juga matang dalam spiritualitas, toleran, dan cinta lingkungan. Sebelum KBC, Kementerian Agama pernah merilis sebuah kerangka strategis di dalam merawat keberagaman dan mencegah polarisasi yang tajam dalam landscape keagamaan di negeri ini, yakni moderasi beragama. Kebijakan Kementerian Agama di masa lalu ini sebenarnya dirancang untuk kepentingan mengukuhkan kerukunan dan harmoni di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Sebagaimana disebutkan oleh Pepi Al-Baikuni atau Saprillah, bahwa moderasi beragama dijalankan melalui berbagai program terstruktur. Kementerian Agama menyusun modul pelatihan, penyelenggaraan workshop, dan penguatan kapasitas, membentuk jejaring fasilitator, serta mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam sistem pendidikan keagamaan. Kerja-kerja ini menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan sekadar narasi, melainkan telah menjadi instrumen kebijakan yang hadir di tengah masyarakat. Ia memperkuat kesadaran kolektif bahwa hidup berdampingan dalam perbedaan membutuhkan sikap adil, saling menghargai, dan berpikir terbuka. 4 indikator utamanya, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, serta penerimaan terhadap tradisi lokal telah dikembangkan melalui berbagai pelatihan, penguatan kapasitas, dan pendekatan berbasis komunitas. Rumah-rumah moderasi beragama berdiri di mana-mana, terutama di sejumlah perguruan tinggi keagamaan. Organisasi keagamaan dan pemuda juga tidak jarang menggunakannya sebagai jargon dalam berbagai aktivitas. Ini menunjukkan program yang dirilis oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan baik dengan dukungan anggaran dan sumber daya yang sangat memadai. Apalagi, faktanya, program MB ini ternyata sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang sangat majemuk dari agama dan budaya. Kebijakan MB ini pada akhirnya telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam landscape keagamaan baik di negeri sendiri maupun di dunia internasional. Kini di era Menteri Agama yang baru, KBC dihadirkan sebagai nafas baru MB. Dengan mengusung tema cinta, kebijakan ini merupakan tawaran kebijakan yang lebih bersifat batiniah. Dalam arti ini, cinta memang harus dihadirkan untuk mengatasi berbagai problem kemanusiaan dan lingkungan, termasuk di dalamnya sekat-sekat identitas dan ideologi. Menurut Saprillah, KBC ini merupakan perluasan rohaniah dan pendekatan batiniah dari kerangka kerja yang telah dibangun oleh gerakan moderasi beragama. Ia menghadirkan kedalaman rasa pada struktur berpikir yang selama ini dibangun oleh MB.
Dengan demikian, KBC dapat memberikan nafas baru bagi gerakan MB. Ia mengajak semua pihak untuk melihat kerja-kerja MB tidak hanya dari sisi legal atau formal atau wacana, tetapi juga dari sisi batinia yang lebih halus dan mendalam. Pada akhirnya, cinta dapat menjadi jembatan yang bisa menyatukan nalar, rasa, dan tindakan. MB cukup sukses merubah landscape keagamaan di negeri ini. MB telah menjembatani berbagai perbedaan agama dan budaya. Harapan terbesar kini diletakkan pada kebijakan Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar. KBC diharapkan tidak sekadar gagasan, tetapi juga aksi nyata dapat diterima semua kalangan umat beragama hingga di lingkungan birokrasi dan lingkungan pendidikan. Ada apa dengan cinta? Cinta bukanlah nama orang sebagaimana dalam film lawas AADC yang dibintangi oleh Dian Sastro. Bahkan cinta tak sekadar hubungan dua jenis manusia, tetapi cinta di sini bahkan jauh lebih dari sekadar nama atau identitas diri. Cinta merupakan bahasa universal agama-agama. Dalam tasawuf, cinta kepada Allah atau mahabbah adalah inti dari perjalanan seorang salik atau penempuh jalan spiritual. Cinta ini bukan hanya tentang rasa suka, tetapi merupakan dorongan yang mendorong jiwa untuk mencapai pendekatan kepada Tuhan. Para sufi percaya bahwa cinta adalah jalan untuk memahami hakikat diri dan Tuhan. Hal ini tercermin dalam ungkapan terkenal dari Imam Al-Ghazali. Cinta adalah cahaya yang menghapuskan kegelapan hati dan membuka pintu-pintu rahasia kehidupan. Nurdiansyah 2024. Para sufi sering menggambarkan cinta sebagai bentuk kerinduan yang mendalam kepada Allah, seperti halnya kerinduan seorang kekasih kepada kekasihnya. Rasa ini bukan sekadar emosi, tetapi kerinduan spiritual yang mendorong seorang hamba untuk terus mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satu puisi terkenal dari Jalaluddin Rumi menggambarkan perasaan ini dengan sangat indah. Cinta adalah api yang membakar jiwa, dan jiwa yang terbakar akan menemukan kedamaian dalam kebersamaan dengan Yang Maha Cinta. Islam sebagai agama paripurna juga andil membahas topik ini. Islam mengatur tentang cara bercinta dan siapa yang layak dicinta. Bahkan tidak jarang kita temukan jargon Islam sebagai agama cinta. Juga banyak manusia menemukan jati diri dan bangkit, bahkan menemukan bakat yang selamanya terpendam dalam dirinya karena cinta. Meskipun tidak sedikit pula dengan cinta orang yang justru kehilangan akal sehat dan melakukan berbagai kejahatan yang tidak manusiawi atas nama cinta. Menurut Imam Al-Ghazali, yang perlu dipahami sebelum membahas hakikat cinta adalah pengetahuan dan penemuan si pencinta. Menurutnya, cinta tidak akan tergambar atau minimal tidak akan ada dalam sosok seseorang jika ia tidak mengetahui pada sosok yang ingin dicinta. Karenanya, semua benda-benda mati tidak bisa dikaitkan sebagai pencinta karena tidak memiliki indera untuk menemukan apapun yang layak untuk dicinta. Imam Al-Ghazali membagi cinta dalam 5 kategori. Pertama, cinta kepada diri, kesempurnaan dan keberadaannya. Kedua, cinta kepada setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Ketiga, cinta kepada orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain, meski kebaikan itu tidak diperbuat untuknya. Keempat, cinta pada setiap sesuatu secara materi, seperti kecantikan, ketampanan, etika baik, ucapan lemah lembut, dan lainnya. Kelima, cinta yang disebabkan satu frekuensi yang terjalin dalam diri masing-masing orang yang saling mencinta. Di tangan Kementerian Agama, cinta lagi dimaknai secara individual, tetapi ia merupakan kerangka kerja bersama, menyasar seluruh kalangan. Bahkan cinta dalam perspektif Kemenak dijadikan sebagai fondasi untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan dan lingkungan yang dewasa ini dialami oleh negeri ini. Sebagaimana dilansir oleh Amin Suyitno, Dirjen Pendidikan Islam, KBC ini menekankan 4 aspek utama. Pertama, membangun cinta kepada Tuhan atau hablum minannah. Anak-anak sejak dini dibiasakan memperkuat hubungannya dengan Allah. Kedua, membangun cinta kepada sesama manusia, apapun agamanya. Anak-anak harus dibiasakan dengan keberagaman, membangun hablum minannas yang kuat.
sabutnya. Selain itu, Amin juga mengutip sorotan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar untuk membentuk kepedulian terhadap lingkungan atau Hablum Bi'ah. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini harus ditangani secara terstruktur dan sistematis. Anak-anak kita harus disadarkan akan pentingnya menjaga bumi. Lanjutnya, keempat, kecintaan terhadap bangsa atau hublul watan. Ini juga menjadi pilar penting dalam kurikulum cinta. Banyak anak-anak kita yang setelah belajar di luar negeri justru lebih merasa menjadi orang luar dibandingkan bagian dari bangsanya sendiri. Kita ingin menginsersi agar anak-anak kita tetap berpegang teguh pada akar budayanya, ungkapnya. Wallahu alam bishawab.